Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, oleh karena anugerah-Mu yang besar sehingga kami bisa mengalami kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan. Secara khusus hari ini kami berdoa supaya Engkau-lah yang menaungi tempat ini. Dan segala kuasa-kuasa kegelapan, roh antikristus kami tolak demi nama Kristus Tuhan. Tetapi kami semua mengalami sukacita, damai, sejahtera yang datang dari Tuhan. Segala kuasa-kuasa berada di bawah tanah, di atas tanah, di udara, kami tolak itu demi nama Kristus Tuhan. Dan kami ikat demi kuasa-Mu Tuhan untuk tidak bekerja di tempat ini. Kami serahkan juga semua orang-orang yang kami kasih, keluarga kami, orang tua kami, kekasih hati kami, anak-anak hamba-Mu dan istri hamba-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Supaya mereka pun di dalam otoritas Tuhan dan perlindungan Tuhan. Kami menyerahkan, sungguh kami akan mendengarkan, kami akan bersuka cita, dan Roh Kudus tolonglah supaya Yesus ditinggikan dan dimuliakan ketika disampaikan firman ini. Bapa, kami tidak ada yang layak di hadapan. Tubuh kami yang lemah dan daging kami yang kiranya Engkau yang menguduskan mata kami, hati kami, pikiran kami, apapun yang kami lihat, apapun yang kami pikirkan, apapun yang ada di dalam hati kami. Kami menyerahkan sungguh hari ini ke dalam kuasa-Mu dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, silahkan duduk, saudara-saudara. Di sini saja. Oke, baik. Shalom, selamat sore semuanya. Hari ini kita belajar ya, studi karakter ya. Kalau waktu saya PAP, kalau saya lihat temanya studi karakter, aduh, kurang semangat kan gitu. Karena biasanya tema-temanya itu adalah apa? Bagaimana menjadi orang yang sukses, bagaimana menjadi orang yang hebat, terus tema-tema yang tidak belajar tentang studi karakter. Karena apa? Studi karakter ini kan kita harus belajar banyak baca ini. Bayangin kitab Nehemia kita bahas dalam waktu 45 menit. Jadi, mari kita lihat ayat-ayat yang akan kita baca, dan kita akan banyak membaca ayat nih supaya kita mengerti dan belajar siapa Nehemia. Baik. Yang pertama kita akan belajar sejarah tentang Nehemia dulu ya. Jadi kita agak belajar sejarah ini ya. Agak belajar sejarah. Orang Israel itu ketika dihancurkan oleh bangsa Babel di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar, oleh karena mereka itu tidak dapat lagi disadarkan dengan cara yang lembut, tanda kutip ya. Tidak bisa lagi disadarkan dengan cara yang lembut. Orang Yahudi, orang Israel pada saat itu, mereka itu tidak mau lagi mendengarkan nabi-nabi, mereka tidak mau lagi bertobat. Tuhan sudah kirim penyakit, Tuhan sudah kirim wabah, Tuhan sudah kirim nabi-nabi, mereka tetap keras kepala. Akhirnya apa? Akhirnya Tuhan menghukum mereka dan menghancurkan kerajaan Yehuda itu ya. Ketika bangsa itu dihancurkan oleh Tuhan, sebelumnya bangsa Israel ya, saudaranya yang ada di selatan sana, yang di utara, sudah dibuang Tuhan kepada bangsa Asyur. Sekarang mereka masih dikasih kesempatan, nggak bertobat juga. Akhirnya dihukum Tuhan. Nah, kemudian orang Yahudi ini diangkut ya, 3 gelombang. Gelombang pertama diangkut, gelombang kedua diangkut, gelombang ketiga diangkut. Tetapi sesuai dengan nubuatan kitab Nabi Yeremia, 70 tahun kemudian mereka akan dikembalikan lagi. Lalu kemudian ketika mereka kembali, mereka diangkut dengan 3 gelombang. Gelombang yang pertama, gelombang yang kedua, gelombang yang ketiga. Nah, ketika orang Yahudi pulang dari pembuangan gelombang yang pertama, itu Yerusalem itu masih hancur ya, tembok Yerusalem itu hancur. Lalu kemudian mereka mulai membangun, tapi mereka itu tidak membangun tembok Yerusalem. Jadi mereka membangun bait suci, tetapi temboknya enggak dibangun. Sehingga apa? Rawan sekali orang akan mengambil emas-emas yang ada di bait suci itu. Nah,
orang Israel termasuk sekarang ini, mereka itu punya sejarah bahwa Israel itu, yaitu mulai dari Dan sampai Berseba itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Lalu kemudian kotanya harus Yerusalem. Nah, dan Yerusalem itu ada temboknya begini. Kemudian di tengah-tengahnya bait suci. Jadi begitulah formasi orang Israel. Bait suci di tengah-tengah. Ini adalah gambaran bahwa Tuhanlah yang ada di tengah-tengah mereka. Bait suci. Lalu di bait suci itu ada tabut perjanjian lagi. Nah, tabut perjanjian, bait suci, Yerusalem, tembok Yerusalem, lalu negara Israel. Itu sebabnya sampai sekarang itu ribut itu yang di Gaza sana. Mereka harus ambil itu. Karena apa? Itu sudah janji Tuhan. Nah, kita nggak tahu, mungkin sebentar lagi akan dibangun bait suci di sana. Nah, sekarang kita melihat kembali di sini. Siapa Nehemia ini? Nehemia ini adalah gelombang, kalau tidak salah itu dia pulang gelombang yang ketiga. Jadi gelombang yang terakhir itu, gelombang yang terakhir ya dipimpin oleh Nehemia. Nah, dia melihat saudara-saudara bahwa terjadi sesuatu yang tidak baik dia dengar. Nehemia ini dialah seorang juru minum. Mari kita melihat Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 4 ya, kita baca sama-sama ya. Nanti kita akan lihat apa yang bisa kita pelajari dari sini ya. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 4. Kita baca sama-sama dua-dua ya. Riwayat Nehemia bin Hakhalia, pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta alam. Nah, kalau kita melihat Nehemia ini, dia seorang juru minum raja. Dia adalah orang kepercayaan raja. Kalau bisa dikatakan di sini, kalau sekarang ini ya, dia ditinggal di istana negara. Kalau kalian kerja di istana negara sebagai tukang cuci, kayak mana? Bergengsi kan? Cleaning service. Kau cleaning service di mana? Oh, di istana negara. Berarti sering bertemu dengan Pak Prabowo ya? Iya kan? Nah, kira-kira begitulah suasananya siapa ini? Si Nehemia ini. Dia tinggal di istana raja, ya. Dia sebagai pelayan raja, tapi nggak main-main loh. Kalau orang sudah melayani raja, walaupun dia juru minum, itu udah begini sama raja. Juru minum ini adalah orang yang memastikan raja itu tidak diracun oleh siapapun. Jadi kalau misalnya si Nehemia nakal, ya kan, diminumnya, baru dimasukkannya ke minuman raja, lalu diminum raja, nggak tahu raja. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngeracun raja, maka dia duluan mati. Si Nehemia ini. Nah, kenapa Nehemia dipilih? Berarti apa? Orangnya jujur. Ya, orangnya jujur. Dan tidak ada niat. Dan ini pastilah melewati seleksi yang sangat tajam sekali, sangat dalam sekali. Bayangin orang Yahudi, bangsa buangan itu justru menjadi orang kepercayaan raja. Jadi saya kadang berpikir begini, apa enggak takut ya Raja Kores itu bahwa dia meracun Nehemia, kan gitu. Ibaratnya beginilah, kalau misalnya saya Raja Kores nih, ya kan, kuperdudaklah sebuah bangsa. Salah satu dari orang yang kuperbudak ini justru jadi juru minumku yang kemungkinan bisa meracun aku. Coba kalian pikirkan dulu di situ. Kira-kira Nehemia ini orangnya seperti apa ini? Sampai-sampai, ya kan, raja justru membawa juru minum yang adalah, tanda kutip ya, sebenarnya musuhnya. Bisa menjadi orang kepercayaannya. Yang pertama kita belajar dari Nehemia. Dia orang yang jujur. Ya, meskipun bangsanya itu di bawah
kekuasaan dari Raja Kores ini, tapi lihat justru dia dipilih oleh raja. Nah, kejujuran itu dan menjadi orang jujur itu sangat langka ya kan. Pernah seorang mahasiswa saya, dia bilang begini sama saya, "Pak, kami nggak bisa masuk ya," saya bilang. "Oh, dibuat di grup." "Saya nggak bisa masuk ya Pak," katanya. Lalu saya waktu cek, "Pak, izin Pak, di mana?" "Di grup," katanya. "Loh, minta izin aja sama di grup," saya bilang. Kemudian mereka datang setelah selesai kuliah. Lalu kemudian saya tanya, "Kalian kenapa nggak masuk?" "Iya Pak, kami tadi lagi ada Pak, mengurus apa Pak, uang." "Kemana kalian pergi?" "Ya Pak, ke gedung ini," katanya. Saya panggil tiga-tiga, "Sini dulu kalian, duduk sini tiga-tiga." "Dari mana kalian?" "Ini Pak, ngurus apa tadi Pak di gedung ini?" Sekali lagi ku tanya, "Dari mana kalian?" "Ini ya Pak, mengurus apa Pak? Ada apanya ini, apanya apa itu Pak? Mau ujian kami." Sekali lagi ku tanya, "Dari mana kalian?" Mulai keringat dingin satu orang. "Iya Pak, kami tadi 3 orang ke sana Pak." Terakhir ku bilang, "Lebih bagus kalian jujur daripada kalian bermasalah sama aku. Dari mana kalian?" "Dari situ Pak." "Oke, kasih nomor yang kalian hubungi itu. Sini. Bawa apa dia? Biar saya telepon." Satu orang udah gemetaran begini. Wah, kalian bohongi saya bilang. Nah, hati-hati. "Dari mana kalian?" "Rupanya tidur di kos." Gimana? Waktu pertama itu namanya apa? Dusta itu enggak panjang langkahnya. Kulihat aja cara dia melihat, cara hidungnya udah kembang kempis. Ini bohong. Nah, maksud saya saudara-saudara, orang jujur itu susah sekali untuk ditemukan. Nehemia adalah orang yang jujur. Dan kadang kalau dikatakan, kalau dibilang, ini orang jujur ini enggak pintar berbohong, justru dianggap enggak keren. Nehemia adalah orang yang jujur. Dia seorang yang sudah nyaman di mana? Di istana raja, nyaman dia di situ. Orang yang nyaman di istana raja, tetapi ada seorang yang bernama Hanani, dia kasih tahu kepada Nehemia. Ya, Nehemia. Salah seorang saudara-saudara beberapa orang Yehuda, aku tanya, "Gimana keadaan bangsa kita ini?" Saudara-saudara, banyak orang tidak tidak ingat lagi siapa dirinya. Ya. Kalau di dalam dirimu, apa yang melekat di dalam dirimu? Yang pertama, kamu orang Batak. Ya kan? Kamu orang Batak. Kamu nggak bisa dipisahkan dari orang Batak. Yang kedua, kampungmu di mana? Di mana kampungmu? Terus pertanyaannya kalau aku tanya sekarang begini, bagaimananya keadaan kampung kalian dan lingkungan kalian, kota kalian? "Waduh Bang, kota kami Bang banyak orang yang narkobaan. Kampung kami Bang, aduh Bang." Cobalah itu. Ini Nehemia tanya, "Gimana keadaan kampung apa? Keadaan orang-orang Yehuda?" Hanani bilang apa? "Waduh, mereka itu bagaimana?" katanya. Apa dikatakan di sini? "Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar." Saudara-saudara, kita bisa melihat di sini Nehemia yang waktu itu berada di istana raja Persia menangis berpuasa. Ketika apa? Dia mendengar bahwa Yerusalem dalam keadaan hancur. Kemarin ada itu ya, apa namanya ya, tagar, kabur aja ya. Kan ada itu tagar ya, kabur aja dulu. Nah, inilah calon-calon pengkhianat loh ini. Kenapa? Oh, di Indonesia begini, kabur aja dulu. Waktu saya lihat itu, nasionalisme saya muncul. Bagaimanapun bangsa ini adalah bangsaku. Rusak bangsa ini adalah kerusakanku juga. Ya, mereka ya di Indonesia ini banyak kali begini. Yang mereka pikirkan hanya apa? Makan. Kalau seperti itu apa yang harus kita lakukan?
Seharusnya ada tagar ya, mari berdoa untuk bangsa ini. Ada kalian temukan? Mari. Ketika sekarang ini sembraut, banyak hal yang terjadi, korupsi, ya, dan lain sebagainya. Ada nggak tagar? Mari berdiri di hadapan Tuhan untuk bangsa ini. Waduh. Saudara-saudara, kita dipanggil untuk itu. Jangan pula kita mengutuki bangsa ini. Memanglah bangsa ini. Itu sama aja mengutuki diri kita. Ya. Kalau misalnya saya tanya kepada kita semua di sini, berapa kalilah kita berdoa untuk bangsa ini? Satu hari ini ada nggak kalian doakan bangsa ini? Yang kita doakan kan kita, ya kan? Orang tua kita. Habis itu udah cukup. Tetapi hari ini kita mau belajar. Mari berdoa untuk bangsa ini. Nehemia tanya, bagaimana bangsa kita? Aman? Aman? Enggak, hancur, tercela. Saudara-saudara, apa yang dilakukan Nehemia ketika dia mendengarkan bangsanya ini? Coba perhatikan bangsa kita ini. Ada yang meramalkan katanya, bangsa kita ini akan bangkrut, gelap, dan lain sebagainya. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Jangan harapkan lagi mereka yang di atas kita itu. Mereka bentar lagi udah apa? Udah over. Ini kan? Di pundakmu lah bangsa ini. Di pundakmu. Ya, di pundakmu. Lihat sekarang kacau. Ya, cara luar itu menghancurkan bangsa ini. Tahu bagaimana? Dengan mengirimkan narkoba sebanyak-banyaknya. Jadi jangan kita berpikir narkoba itu hanya untuk masalah uang saja. Ada di sana, ya. Saya pernah dengar itu di sebuah diskusi. Ternyata bisnis narkoba ini teknologinya udah lebih canggih, bahkan pakai satelit, dan ada negara yang membackup itu. Ya, ngeri sekali. Nah, dia tidak tinggal diam. Apa yang bisa kita lihat di sini? Hati yang peduli adalah awal dari pelayanan yang berdampak, ya. Pertanyaannya, apakah kita memiliki kepekaan terhadap kebutuhan orang lain dan pekerjaan Tuhan? Dunia ini sedang rusak. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kamu hanya berjuang untuk hidup ini, hanya untuk perut, ya, apa bedanya kita dengan ayam? Ayam kan juga berjuang untuk perutnya kan? Ya, berjuang untuk perutnya. Sukses jadi PNS, nikah, punya anak, terus apa lagi? Punya rumah, punya mobil, besarkan anak, nikahkan anak, terus apa lagi? Menjaga cucu, habis itu mati, dipestain. Lalu, ya kan? Cobalah, kalau itunya, apa nih kita, waktu kita mati banyak orang yang datang. Tahu nggak kalian? Ketika ada belalang yang mati, banyak juga yang datang semut. Ya kan? Dimakan di situ, mau makan mereka. Apakah itu yang kita kejar di dalam dunia ini? Ingat bahwa kita ada di dunia ini adalah menjadi apa? Menjadi Nehemia untuk membangun sesuatu yang hancur. Sekali lagi, kita ada di dunia ini dipanggil Tuhan untuk membangun yang hancur. Pertanyaannya, dimulai tanya dulu, lihat dulu keluargamu. Siapa yang hancur dalam keluargamu? Bisa saja ayah kita, mama kita, adik-adik kita, abang-abang kita, famili kita, namburu kita, saudara kita, lebih skop lagi, satu kampung kita. Hancur mereka semua. Dan sekarang udah banyak, ya kan? Saya kadang bergumul, ya. Banyak sekali sekarang pernikahan yang hancur. Saya kadang berpikir bagaimana ini Tuhan gitu. Ada yang telepon misalnya, masalah sama suaminya, masalah sama. Saya kadang berpikir, waduh Tuhan, bagaimana sekarang keluarga ini, Kristen ini sekarang ini. Coba, kalian melihat itu enggak? Apalagi lagi sekarang ini, LGBT, ya kan? Orang tidak lagi percaya dengan lembaga pernikahan. Kecewa dengan lawan jenisnya. Akhirnya apa? Dengan sesama jenis saja lah. Karena kita ini saling memahami. Wah ini, kita ini sesama perempuan, memang laki-laki itu kurang ajar. Dan laki-laki juga bilang begini, memang perempuan inilah mau menangnya sendiri. Udah sekarang, sampai ada pendeta LGBT kan? Ada pendeta LGBT. Ya,
Jadi yang pertama, belajar dari sini kita. Punya hati yang peduli. Lain hal kalau enggak punya hati ya. Coba dulu cek nanti, ronsen apa masih ada hatimu. Jadi kalau ada hati tapi enggak peduli, itu apa namanya? Pampir ya kan? Pampir dia. Nah yang kedua, Nehemia seorang yang berdoa dan beriman. Apa yang dilakukan Nehemia ketika dia mendengarkan masalah di dalam bangsanya itu? Dia enggak punya masalah. Tapi bunyi, kalau istilah Batak dikatakan begini, makuling do mudar. Makuling mudar. Ingat identitas kita yang pertama, punya marga orang Batak. Ya kan, saya Sipayung. Kalau ada misalnya yang gila marga Sipayung, aduh kok gila lah marga Sipayung ini, kan gitu juga. Jangan bilang, saudara Ramdi, Paramdi katanya. Karena gila dia param, nggak mau kau parah sama dia. Kalau pejabat aparaku. Dari mana jalannya? Opungnya bersaudara dengan opungnya, opungku, kan gitu sering kan. Nah, jadi satu marga saya. Misalnya. Nah itu sebabnya saudara-saudara tidak kebetulan kita marga tertentu. Ada yang mau Tuhan kerjakan. Ya, salah satu contoh saya marga Sipayung. Akhirnya saya masuklah ke Punguan Sipayung. Ya. Kalian kan belum lah ya. Masuk pula ke STM nanti. Udah masuk STM kalian. Punguan marga. Ya kan saya masuk ke situ. Saya ingin menolong saudara-saudara saya di situ. Yang marga Sipayung. Nah. Ketika dia punya masalah, saudara-saudara, apa yang dilakukannya? Dia enggak update status. Sering sekali ada sedikit masalah, langsung update. Mungkin mengejar meta kali ya. Pokoknya lagi masak. Hai guys, kalian tahu guys? Iya kan, update status. Kemudian dibuat situ handphone. Memang lagi galau. Lalu tak apalah dua begitu ya. Nah itu yang sering kan. Lalu dibuat sedih. Kadang manusia lucu dia nangis. Berdua pun dia. Saya kadang bingung manusia zaman sekarang ya. Ya kan. Dulu juga saya begitu, tapi waktu lajang ya kan foto. Ya kan. Mau memikat wanita. Jadi sebenarnya ada tujuan kita update status itu, mau memikat sesuatu di luar sana, memikat perhatian, memikat seseorang supaya orang tahu dan lain sebagainya. Nah, Nehemia ketika dia tahu itu apa yang dia lakukan? Dia masuk ke dalam kamar, dia berdoa. Karena apa? Karena dia tahu bangsanya itu hancur gara-gara apa? Bangsanya itu hancur gara-gara melawan Tuhan, meskipun Nehemia tidak masuk golongan yang memberontak kepada Tuhan, tapi dia bilang apa? Ya Tuhan Allah semesta langit, ya, berilah telinga dan seterusnya. Dia bilang apa di situ? Coba kita baca ayat 5 sampai 11 ya. 2 ya. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hamba-hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namamu diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada dua hambamu ini dan kepada dua hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minum raja. Perhatikan urutan doanya. Dia perhatikan ayat 5 itu. Kataku, ya Tuhan Allah. Kata Tuhan itu kan semuanya huruf besar ya. Tuhan itu terjemahan dari kata Yehova. Jadi waktu dia berseru, ya Tuhan, arahnya kepada siapa? Tuhannya Israel.
banyak agama ketika dia panggil Tuhan bukan merujuk kepada orang Israel ya, Allahnya orang Israel. Allah kita itu Allahnya orang Israel yang kita sembah melalui Yesus Kristus. Ya Tuhan Allahku, banyak orang panggil Tuhan, tapi imannya nggak sama dengan kita. Jadi jangan katakan samanya Tuhannya orang Kristen dengan Tuhannya non Kristen, tidak sama. Tidak sama. Perhatikan ini yang pertama, jelas arahnya kemana. Yang kedua, kita bisa melihat di sini dia kenal Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang panggil Tuhan tapi nggak kenal Tuhan. Lihat urutannya itu, dia tahu Tuhan itu siapa. Allah yang maha besar, yang dahsyat. Jadi yang pertama, dia maha besar dan dahsyat. Kemudian yang kedua, dia berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Dan tetap mengikuti perintahnya. Perhatikan itu, dia kenal betul siapa Tuhan itu. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang dahsyat, lalu kemudian dia memegang apa yang dia janjikan. Anak-anak, kadang kalau dia meminta sesuatu bagi sama saya, bah minta ini, nanti lah itu, kan apa udah janji. Aduh, kapan aku bilang? Kemarin. Kapan itu? Iya kan bang? Iya. Oke lah. Saudara-saudara, Tuhan itu kan punya banyak janji ya di Alkitab ini ya. Ya. Berapalah janji Tuhan yang kau ingat? Berapalah janji Tuhan yang kau ingat? Saya waktu masa-masa fase di sini selama 6 tahun, saya hafal itu firman Tuhan. Mazmur 25 ayat 3. Ya semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Makanya tak peduli aku uang kuliahku terbayar atau tidak. Kan ku nanti-nantikan kau Tuhan. Kan itu. Ya betul, datang sendiri lu. Gak kenal aku sampai sekarang siapa orangnya. Ya kan? Ketika kita bergumul masalah kebutuhan, ya ku hafal firman Tuhan. Di dalam kitab 1 Petrus itu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kau. Kau Tuhan yang memelihara aku. Walaupun aku enggak kerja, walaupun aku enggak punya kiriman dari kampung, firman-Mu bilang begini. Dan banyak janji Tuhan yang kuhafalkan. Pertanyaannya, berapa banyak janji Tuhan yang kau hafalkan? Apa kekhawatiranmu dalam hidup ini? Apa kecemasanmu? Ambil firman Tuhan untuk mengcounter itu. Ya kan? Kalau kau misalnya takut akan masa depan, ya kan? Apa yang kau harus kau pegang? Itu tadi. Kalau kau misalnya belum dapat jodoh, apa firman Tuhan? Ketahuilah aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Kan gitu. Walaupun kau belum nikah, Tuhan menyertaimu sampai akhir zaman. Ya kan? Apa lagi? Firman Tuhan tentang masa depan. Misalnya mungkin kita enggak masuk negeri, masuk swasta. Terus Alkitab bilang apa? Sebab rancangan kola rancangan damai sejahtera. Ya saya 6 tahun lo nganggur. Coba kepikir nggak itu? 6 tahun nganggur. Di sini 2006 tamat. Ya kan? 6 tahun nganggur. Setelah nganggur sekolah baru jadi dosen. Nah, itu deh. Karena saya percaya bahwa Tuhan punya rancangan. Rancanganku bukanlah rancangan mencelakakan. Ketika Tuhan suruh saya datang ke sini, Tuhan sudah punya rencana. Sekarang masuk saya rencananya itu. Nanti Tuhan tuntun. Kamu pun juga begitu. Jangan seperti ada itu ya. Abang PA-nya dokter. Dia dokter. Dia bilang apa? Enggak sanggup lagi aku bang menderita katanya. Akhirnya ikut jalan dunia ini dia. Kita melihat di sini. Sebelum bertindak, Nehemia selalu berdoa. Baik itu dalam doa kepada Tuhan, ya kan, panjang lebar. Tapi ada juga doa yang singkat. Coba kalau kita perhatikan, mana doa yang singkat itu? Nehemia pasal 2 ayat 4 sampai 5. Kita baca sama-sama ya. Rupanya ada doa yang panjang, ada doa yang singkat. Perlu juga itu kita belajar. Kita baca dua-dua ya. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa ya kepada Allah semesta langit. Berarti sebentar itu ya. Kemudian jawabku kepada raja, cobalah misalnya aku tanya begini, apa yang kau inginkan Daniel? Enggak langsung dijawabnya, diam dulu dia sambil berdoa, kan gitu. Kalian kalau perempuan,
Kalau misalnya ada yang suka sama kalian, "Dek, aku cinta sama kau." Waktu kau diam, apanya maksudmu diam di situ? Jaga gengsi atau berdoa sama Tuhan? Nanti kalau aku bilang, "Ya bang, aku cinta kali sama bang juga." Oke kan gengsi juga, tapi agak diam. Sebenarnya udah mau keluar kau tahan ya kan? Gimana ya bang? Padahal udah iya. Gitu. Tapi kita melihat di sini sebelum menjawab didahului dulu dengan doa. Ini Nehemia itu seorang pendoa. Ya, nggak langsung jawab, "Apa permintaanmu?" Enak kali begitu ya. Kalau misalnya seorang Pak Prabowo bilang samamu begini, "Apa permintaanmu Daniel?" Kira-kira apalah jawabanmu sampai sekarang? Kalau misalnya datang Prabowo, apalah kau minta Daniel? Kerja langsung ya kan? Karena kau nganggur kan? Masih kuliah. Apalah kau minta? Coba ada dulu. Contoh, kalau misalnya seorang presiden tanya kau hari ini, jujur dah dulu kalian, apa yang kau inginkan? Hah? Sepeda. Aduh. Apa lagi? Kau bang, apa yang kau minta bang? Kalau Prabowo bilang sekarang. Hah? Apa? Handphone. Oh, terus? Kerja. Lulus PNS. Pasti lulus kau. Orang kau begini sama presiden. Ini ceritanya ini si Nehemia ini begini loh. Bayangkan kawan-kawan yang ngobrol. Makanya berdoalah untuk menjadi apa? Cleaning service di Istana Negara. Gak apa-apa lah Tuhan cleaning service, tapi di Istana Negara kan gitu. Coba. Coba ini. Wah ini kan dia raja loh. Orang nomor 1, wilayahnya luas. Kalau saya diminta begitu, tunggu dulu ya Pak 1 hari ini ya. Aku bingung Pak mau minta apa. Gak langsung ku jawab. Ya kan? Ku jawab lah. Kalau aku minta, "Pak, kalau boleh aku mau buka perusahaan lah, ada karyawan." Ya kan? Kasihlah aku Pak 1 tempat daerah perusahaan. Ku bilang begitu. Aku di situ bosnya, kasih karyawannya Pak. Itu ya modalnya kan gitu. Capek kali kok jadi kerja. Kalau aku enggak, aku jadi bosnya di situ Pak ya. Ya kan begitulah. Kalau langsung dijawab, kadang kita nyesel nanti. Kok gitulah tadi ku bilangnya. Aduh, sial kalian itu. Itu yang diantisipasi Nehemia. Jangan dia salah bicara, jangan salah dia meminta. Karena apa? Ini waktu dia datang kepada raja itu, saudara-saudara, apa yang dilihat oleh raja? Ayat 2 itu, pasal 2 ayat 1 itu, "Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja." Tak pernah dia begitu. Ada enggak kemungkinan dia dibunuh? Bahasa muting buhim sadarion. Ya kan? Kadang ada orang begitu kan. Supaya dikasih wajahnya. Kenapa kau? Enggak apa-apa. Pura-pura dibikin wajahnya supaya kasihan ya kan. Nehemia enggak seperti itu. Dia udah berusaha. Saya yakin si Nehemia ini, dia sudah berusaha tersenyum di hadapan raja tapi enggak bisa. Karena apa? Saking begitu dia ingat kampung halamannya, dia enggak bisa sembunyikan lagi. Adanya orang bisa disembunyikannya kesedihannya kan? Ya kan? Tahu nggak kalian orang yang sering belum tentu begitu hatinya. Kalau ditanya 4 mata, oh ya kan? Masuk ke dalam relung hatinya yang paling dalam, rupanya banyak kali masalahnya. Jadi jangan kalian tengok orang-orang yang ketawa-ketawa, orang yang nyanyi-nyanyi itu, sukacita hidupmu ya. Jadi kalian kira yang di kedai tua itu, kalian kira itu semua bahagia itu. Yang punya masalah banyak di situ. Maka disitulah berkumpul nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya. Ya. Doanya penuh iman, mengakui dosa bangsanya dan meminta belas kasihan Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Pemimpin yang efektif atau seorang yang ingin melakukan sebuah perubahan itu adalah pemimpin yang berdoa ataupun orang yang bergantung kepada Tuhan. Ya. Jadi yang berikutnya kita belajar di sini, utamakan doa sebelum mengambil keputusan besar. Ini kan keputusan besar nih. Menurut kalian apa keputusan terbesar? Nomor 2. Kalau nomor 1 udah tentulah Yesus ya. Yang kedua apa? Menentukan pacar. Bisa bang ini harus berdoa rupanya. Iyalah
Iyalah, karena dia calon suamimu. Kau calon ibu untuk anak-anaknya yang perempuan. Ini harus serius berdua ini. Iya kan? Stephanie? Iya kan, Bang? Orang ini mau nikah nih. Iya kan mau kan? Mau nikah kalian kan? Siapa yang mau nikah di sini? Kita dituntun Tuhan di situ. Dituntun Tuhan, jangan salah. Karena apa? Ini sering sekali ku bilang begini. Kadang kita sok tahu. Tuhan Maha tahu. Makanya kita perlu penuntun, ya kan? Kalian pernah lihat orang buta? Pernah sok tahu dia? Pernah kalian tengok? Ayo aku pimpin kau yuk. Ada. Makanya adalah kita katakan orang buta menuntun orang buta. Orang buta dipimpin oleh apa? Oleh tongkatnya. Tongkatnya itu depan. Tang 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 tang. Makanya kalau ada jalan di pinggir jalan itu kan ada yang warna kuning kan. Itu deh. Dipimpin oleh tongkatnya. Kita ini buta loh. Kita ini buta. Termasuk saya ini buta. Buta saya ini. Itu sebabnya kita perlu berdoa. Ya, saya kalau berangkat mau kemana pun bawa mobil, saya selalu berdoa. Jadi anak-anak udah tahu, Abah berdoa dulu. Ya, begitu. Coba, kalian tadi ke sini berdoa enggak? Berdoa ya. Di jalan lah ya, Tuhan tolong aku ya kan gitu. Waktu naik sepeda motor itu belum berdoa kok sama Tuhan itu. Ya. Mau ngambil keputusan. Ada tadi di sini tadinya enggak mau datang? Ada? Ada ya? Ada ya kan? Tapi gelisah kan? Tanya Tuhan dan lain sebagainya. Nah, jadi utamakan doa sebelum mengambil keputusan besar. Yang ketiga, Nehemia itu seorang yang berani dan strategis. Ketika dia sudah mendapatkan lampu hijau dari Raja Kores, oke, pergilah kau. Waduh, senangnya minta ampun. Tetapi saudara-saudara, ketika kita hendak menyelesaikan sebuah persoalan, harus ada strateginya. Kita bisa melihat di sini Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 20. Kita baca lagi ya, agak-agak panjang kita nih. Kita baca bersama-sama, dua-dua, ya. Maka tibalah aku di Yerusalem, sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang telah kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada yang lain binatang kepada aku kecuali yang kutunggang. Perhatikan ini, Tuhan sudah kasih rencana sama dia. Adik-adikku, waktu kau punya masalah, Tuhan ngomong enggak kayak mana cara kita menyelesaikan masalah itu? Sekali lagi ya, Tuhan bisa bicara. Sekali lagi, Tuhan bisa bicara. Kalau ada yang mengatakan Tuhan, bagaimana Tuhan bicara? Aneh saya rasa itu. Masa kau enggak bisa dengar suara Roh Kudus dalam dirimu? Step by step, lakukan ini. Step by step ini kerjakan. Maka perlu kepekaan mendengar suara Tuhan. Bisakah kau dengar suara Tuhanmu? Bisa? Di sini dia ngomong, ini lakukan, ini kerjakan. Itu perlu dilatih. Orang yang rajin berdoa, punya hubungan dengan Tuhan, dia bisa mendengar suara Tuhan. Tapi kalau hanya doa singkat saja, ya kan? Mau lihat ya Tuhan, untuk makanan ini, amin, ya kan? Enggak salah. Ya, Yesus pernah bilang begini, enggak tahan kau berdoa 1 jam aja, 1 jam. Atau udah mulai gelisah, atau berdoa misalnya, Tuhan berkatilah bangsa dunia ini, amin, udah selesai, udah disitulah semua Tuhan, all in one. Oke. Nah, kita bisa melihat di sini ada strategi yang diletakkan Tuhan kepada Nehemia, diletakkan, ini lakukan, ini lakukan, ini lakukan. Makanya dia enggak kasih tahu. Kenapa dia enggak kasih tahu? Kenapa dia enggak kasih tahu? Kenapa? Jelas, perhatikan di ayat ini. Perhatikan, rencana siapa katanya di situ? Nehemia pasal 2 Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang
Diberikan Allahku dalam hatiku. Allah memberikan rencana dan rencana itu hanya Nehemia yang akan melakukannya. Maka dia nggak kasih tahu semua. Ya, karena apa? Ada saatnya rupanya rencana kita itu nggak perlu semua orang tahu. Nggak perlu semua orang tahu. Karena apa? Nggak sampai ke sana. Aduh, dang satu si hali-halim istilahnya orang Batak, dang sa hali-halim ni si, gitu dia. Cukup kali-kali 1 sampai kali-kali 5 kan gitu. Karena ada orang memang kalau anak-anak di rumah itu kali-kali berapa kau siap? Dia sampai kali-kali 1 mungkin kali-kali 5 mungkin itu artinya maksudnya dulu yang sa hali-halim dusi kan. Jadi kalau kelas 2 SD kali-kali 2, kalau kelas 3 SD kali-kali 3, kalau kali-kali 6 kelas 5 gitulah mungkin pemahamannya. Makanya istilahnya dan sa hali-halim dusi itu. Enggak semua harus kau kasih tahu rencanamu kepada orang. Ya. Nah, kita melihat di sini berikutnya. Lanjut. Kita baca lagi 22 ya. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga, pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki kemudian dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan kepada apa-apa kepada orang Yahudi. Baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang telah kita alami yakni Yerusalem telah menjadi keruntuhan dan pintu-pintu gerbang yang telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Gesyam orang Arab mendengarkan itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kami tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Menurut kalian, waktu Nehemia menyelidiki tembok, menurut kalian dia sambil menyelidiki sambil ngapain? Nggak sambil ngapain dia? Sambil update status, lagi di tembok Yerusalem. Runtuh-runtuh. Inilah tengok, batunya besar-besar. Menurut kalian apa yang dilakukan Nehemia waktu dia menyelidiki itu? Dia sambil berdoa, walaupun nggak dituliskan di sini. Dia berdoa. Saya yakin itu. Dia seorang pendoa. Seorang pendoa ketika dia melihat situasi dia pasti berdoa. Tuhan, tolonglah. Dia lihat tembok itu. Tuhan. Ada masalah dalam keluargamu? Pernahkah engkau berdoa di rumahmu? Tuhan, berikan kedamaian dalam rumah ini. Di sini sering bertengkar bapakku sama mamaku. Maki-makian. Waktu kau di gereja, Tuhan di gereja ini sering kali begitu. Berkati tempat ini Tuhan. Ketika engkau pergi ke ladang, Tuhan, panen kami selalu rusak di sini. Berkati tanah ini Tuhan. Berkati tanah ini. Iya kan? Waktu ayahmu, ya saya pernah punya pengalaman. Kayak mana lah caranya supaya aku berdua sama bapak gini, yang bendel ini saya pikir. Supaya bertobat ini saya pikir. Kan nggak mungkin ku bilang begini, Pak bertobatlah dalam nama Yesus, kan kayak gitu kan. Kayak mana lah cara aku saya pikir. Ku bilanglah sama dia begini, Pak, mau bapakku kusut, ku bilang. Ku tanya sama Tuhan, Tuhan kayak mana caranya supaya aku bisa menopangkan tanganku di atas kepala bapakku ini, saya pikir. Iya kan? Pak, mau aku kusut? Kusut mabiang katanya. Waktu dia tidur, kan aku pegang kaki itu, peganglah kepalanya dalam nama Tuhan Yesus, dalam keras kepala ini. Kan? Pas
ping dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkatilah Bapak gini kan gitu kan itu. Yang laki-laki kan itu. Jangan hanya kusut aja. Tapi sambil berdoa, ini bapak gini kenapa suka berjudi misalnya. Kalau bapak mau berjudi, bapakku gak suka berjudi. Ya kan? Kenapa bapak gini berjudi, Tuhan berkatilah bapak gini. Atau mamamu misalnya. Tuhan berkatilah mama gini. Siapa yang tak mau dikusut? Ada yang gak mau dikusut? Itulah cara paling bagus, gak kelihatan mendoakan kan gitu. Maksud saya ketika misalnya kau bergumul misalnya tentang sesuatu. Entahkah saudaramu, kakakmu, abangmu, ya kan? Doakan dia. Ya. Nehemia begitu. Saya yakin dia berdoa untuk itu. Ya. Lalu kita bisa melihat di sini, dia melakukan survei sebelum mengajak orang lain bekerja. Dibawanya juga, ya. Ia menghadapi perlawanan dari Sanballat dan Tobia, tetapi tetap teguh dari misinya. Ada perlawanan pasti. Kalau kita perlawanan dari siapa? Kuasa kegelapan, dari si jahat. Setan itu kan dari awalnya Yesus bilang apa? Iblis yang menjadi bapamu, dia adalah pembunuh manusia dari sejak semula. Kerjanya ngancurin orang, merusak orang dengan cara banyak hal. Bisa dipakainya kuntilanak, menghancurkan rumah tangga orang, ya kan? Bisa dipakainya juga Dracula, ya kan? Pebinor, ada juga pelakor. Nah itu siapa bekerja di balik itu? Siapa bekerja di balik narkoba ini? Yang mengendalikan itu semua. Kuasa gelap. Makanya kita harus mengandalkan kuasa Tuhan. Manusia ini sudah jatuh ke dalam dosa, sudah hancur oleh karena dosa. Dan di balik semua pekerjaan yang merusak, baik pekerjaan yang merusak bangsa ini, baik yang merusak keluarga, baik itu yang merusak suami istri, di balik itu siapa? Kuasa kegelapan. Maka sekarang banyak orang, kenapa bangsa ini seperti ini? Jawabannya bukan penegakan masalah hukum. Bangsa ini tidak mengenal Tuhan yang benar. Mau apapun dibuat di situ, ya karena apa? Karena hanya Yesus yang bisa menghancurkan pekerjaan kuasa dosa dan kuasa kegelapan. Itu sebabnya kalau kita misalnya melakukan pelayanan, ada keluarga yang hancur. Apa yang dikerjakan? Jangan, bukan menasihati, jangan lagi kau ya nakal-nakal, enggak. Berikan Yesus kepada mereka. Maka di KPPM kita ini, adik-adikku, ada pelayanan keluarga. Ayo kita layani loh, jalan-jalan. Modusnya jalan-jalan memang, ya kan? Tapi kita buat kebaktian kecil. Puji Tuhan, ada yang dilayani. Cemana? Kan enggak mungkin kalian kok bahi bapak kalian kan? Dan kita melihat di sini, ada beberapa keluarga begitu. Ya, ada loh masalah keluargaku begini, saudaraku begini, segala macam. Makanya kita ajak, mari kita bergabung. Supaya bisa kita layani keluarga ini. Ya kan? Keluargamu. Supaya bisa kita layani. Saudara-saudaramu, abang-abangmu. Kita bawa dalam doa. Lalu ada nanti tim yang pergi ke sana. Mendoakan. Kan gitu. Itulah gunanya ini. Banyak tembok-tembok Yerusalem yang rusak. Tembok keluargamu udah hancur. Tembok saudara-saudaramu hancur. Siapa yang bisa memperbaiki itu? Hanya Tuhan. Ya kan? Tapi banyak orang, anak-anak yang dia lihat keluarganya, akhirnya lari kemana? Narkoba. Kenapa kau? Sporing bah, sporing. Kenapa? Berkelahi bapakku sama mamaku. Maka ada istilahnya itu kan, keluarga broken home. Mereka ngapain itu? Pergi narkoba. Karena apa? Di rumahku bapakku main tangan sama mamaku, berantem. Gak tahu dia menyelesaikannya. Akhirnya apa? Akhirnya dia pergi, balapan liar lah, geng motor lah. Waduh, tempat kami berapa bulan ini. Anak-anak udah kejar-kejaran. Kira-kira kenapa itu? Kejar-kejaran. Udah pakai apa itu? Di ujungnya itu udah ada apa namanya? Gigi sepeda motor itu. Apa? Kenapa mereka seperti itu? Mereka di rumah punya masalah. Mereka akhirnya kumpul sama kawannya mau melupakan masalah yang di rumah. Gak bisa. Ya. Ada perlawanan ada, tetapi dia tetap teguh ya. Jadi kepemimpinan yang baik kita itu membutuhkan keberanian dan strategi ya. Dalam pelayanan dan pekerjaan harus siap menghadapi tantangan ya. Nah, yang keempat, Nehemia seorang yang membangun tim dan bekerja sama. Kalau kita perhatikan nanti kalian baca
Kita baca aja ayat yang pertama sampai yang kelima ya. Ayat 4 aja kita baca sama-sama. Karena kalimatnya hampir-hampir mirip nanti semua di ayat di pasal yang ketiga ini. Berdekatan dengan ini, berdekatan dengan ini gitu ya. Kita baca dua-dua ya. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Hanail. Berdekatan dengan mereka orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang itu Jakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Senia. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Hereka bin Hazalah. Berdekatan dengan dia Jaduk bin Ba'ana mengadakan perbaikan. Nanti kalau kalian baca pasal yang ketiga ini, the right place, the right man in the right place. Artinya apa? Oh, yang ini kau cocok di sana memperbaiki itu. Oh, yang ini kau cocok memperbaiki yang di sana. Oh, yang kau cocok memperbaiki di situ. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Mungkin saja kau nggak bisa menghadapi persoalanmu. Pastilah Tuhan ya. Tapi perlu ada orang yang tanda kutip dia bisa menolongmu menemukan kerumitan. Kalau misalnya seperti yang dibilang apa tadi si Stefani kan, aku punya masalah nih. Oh, pastilah Tuhan kan, pastilah Tuhan. Tetapi dia perlu curhat kepada orang yang tepat. Supaya apa? Penyelesaiannya juga tepat. Kadang ada orang curhat, salah orang dia. Masalahnya enggak semakin selesai, justru semakin runyam. Dikasih nasihat yang tak bagus. Misalnya, aku ada punya masalah. Oh, begini bikin. Macam mana lah, gini. Oh gitu bang, iya gini. Disesatkan. Kalau ada yang begini kan, misalnya, aku ada punya masalah. Aduh, enggak kapasitasku lah bro. Tolonglah bro, nanti salah nasihat aku bro. Kalau gitu masih bagus. Tapi ada orang tipenya memang, dia tahu semuanya. So tahu dia semua. Ada loh, keluargaku ini diganggu roh jahat. Oh, ayolah kita bawa ke sana. Aku tahu tempatnya di mana. Katanya, ya pulang. Dibawalah. Ini so tahu. Apa masalahnya makin bagus atau makin runyam? Dibawalah, cukup minta lah udah. Nah, besok kita pergi. Adek, jangan bilang siapa-siapa ya. Tapi kalau misalnya ada kena kuasa gelap, oh kita bawalah kepada siapa loh? Kepada hamba Tuhan. Tapi persoalannya apakah semua hamba Tuhan bisa spesifik menyelesaikan itu? Enggak juga. Ada karunia yang diberikan Tuhan untuk menyelesaikan itu misalnya. Contoh kalau misalnya ada dikasih sama saya udah begini. Aku enggak sok tahu. Makanya kadang kalau dalam pelayanan itu, aku pak kerasukan roh jahat aku pak. Enggak, saya bilang. Enggak pak, iya kerasukan. Enggak, saya bilang. Jangan sama saya kau konseling. Kau perlu seorang yang begini-begini. Ditetap kekeh. Enggak, saya bilang. Karena apa? Bukan bagianku ini. Bukan bagianku. Jadi kita ini kan punya masalah juga nih. Kalau masalah skripsi jangan kau tanya aku ya. Apalagi skripsi, jangan kau tanya aku. Kalau skripsi teologi oke lah. Kalau main musik jangan kau tanya aku. Aku yang tanya kau. Nah itu sering. Nah yang lebih parah, dikasih tahu masalahnya sama Facebook. Cobalah. Di Facebook apalah kau dapatkan jawaban. Tengok komentar, kolom komentar itu. Semangat ya, paling-paling itu semangat jalannya. Ya kan, semangat ya. Semangat ya. Ya kan? Kalau masalah teologi, kau tanyalah sama siapa? Ya ahli teologi. Nah ini ditempatkan untuk menyelesaikan itu. Ya. Nah kemudian yang terakhir. Mana ini? Oke. Satu lagi. Tahan sedikit ya. Ada nanti kita makan malam kan? Ada. Oke, Nehemia seorang yang bertekad dan tidak mudah menyerah. Nehemia 6 ayat 1 sampai 16. Anda bisa baca. Ada namanya Sanbalat dan Tobia. Dia mencoba mengintimidasi, menjatuhkan semangat Nehemia. Dia bilang apa? Kau bangun nanti itu, lewat nanti anjing jatuh. Coba perhatikan itu ya kan.
Itu nanti kalian temukan di situ. Kau bangun tembok Yerusalem, mereka nggak peduli. Karena masih proses. Kan nggak mungkin langsung seperti apa itu ya? Roro Jongrang ya, dalam satu malam selesai candi. Menyelesaikan masalah itu nggak bisa langsung selesai. Step by step. Tak mungkin kerusakan yang terjadi sudah 5 tahun diselesaikan dalam waktu 1 malam. Bisa? Bisa selesai. Kadang banyak orang begitu. Bahkan orang yang saya layani pun misalnya, saya ada layani begitu. Ya. Memang agak rumit kasusnya ini. Anaknya kadang keluar darah. Terus kemudian tengah malam ada suara-suara burung di rumahnya itu. Ya, pokoknya agak-agak susah lah, seperti tidak biasanya waktu itu saya layani. Tapi ibu ini nggak sabar. Pergi ke sana, pergi ke sana, pergi ke sana, pergi ke sana, pergi ke sana. Akhirnya saya bilang, udahlah pergi dari dulu kau. Nanti kalau udah bosan baru datang kau ke sini. Capek saya bilang. Iya Pak gini. Dia pula yang ngajari saya. Akhirnya yang paling susah, ya kan? Dia ajari saya. Tepangkan dulu tanganmu Pak, tepangkan dulu. Saya bilang bukan dari sini kita mulai, dari sini. Tapi Pak hamba Tuhan yang sana bilang begini, sama-sama kok. Tobia, dia ejek itu. Tapi apa? Tapi Nehemia nggak peduli. Kalian pernah mendengar ada kata yang sampai ke tiang menara? Ini kan cerita ini. Perlombaan kata. Kata sampai ke menara. Pernah kalian tengok kata sampai ke menara? Iya, dibuat pengumuman. Perlombaan kata naik ke atas menara. Lalu banyak kata mendaftar. Mendaftar, lalu ikut lah. Loncat. Oh, loncatan yang pertama, banyak yang datang. Wih. Enggak tinggi ya kan. Loncat lagi. Yang kedua, udah mulai agak tinggi kan gitu. Loncat yang berikutnya tinggi. Terakhir sampai udah hampir 3/4 udah mulai takut. Enggak bisa ini. Dari bawah sudah bilang, turun kalian nanti jatuh. Udah banyak yang berjatuhan. Rupanya ada satu kata terus dia loncat. Ya, terus dia loncat. Dia fokus kepada apa? Hadiah itu. Dia enggak lihat ke bawah. Yang lain itu udah mendengar, kau mau jatuh, lihat itu, udah tinggi kali. Jatuh. Rupanya nyampe lah kata yang satu ini ke atas, juara lah dia. Lalu ketika diwawancarai, dia wawancarai kan, kok bisa nyampe ke atas katanya? Nggak tahu, aku fokus saja. Oh iya, terus ditanya yang lain, kalian kok nggak bisa naik ke atas itu? Iya, soalnya 1000 kali di bawah. Ada yang bilang, awas jatuh kau segala macam ya. Lalu ditanya kata yang juara satu ini, kau rupanya nggak dengar rupanya itu katanya. Dia rupanya lihat mulutnya saja. Aku tuli. Banyak kata itu ngomong pun, ya kan, mulutnya ditengok. Dia fokus kepada mulutnya itu. Jadi dia pun begitu. Nah sering sekali kita untuk menyelesaikan sebuah persoalan, kita nggak fokus. Lalu yang kedua, kita banyak mendengar suara-suara sumbang. Lalu yang ketiga, kita nggak ikuti prosesnya dan kita nggak mau berjuang. Maka ada kalanya tuli untuk suara-suara sumbang dunia ini. Iya kan? Misalnya, datanglah kau setiap hari Sabtu, apalah dapatmu di situ, sampai sekarang masih jomblonya kau. Ya kan? Apalah, ngapainlah kau PAP kau setiap hari Sabtu itu? Ngapain kau di situ? Sayang kali, yuk kita jalan-jalan ke sana segala macam. Sok suci kau, sok pendeta, ya kan? Ngapainlah kau datang-datang ke situ? Nanti belajar studi karakter Nehemia. Itu. Nah, jadi saudara-saudara, udah habis ya, mati. Oke, yang terakhir ini kita lihat dulu jadi poin ini ya. Mana tadi itu? Yang nomor 4, ya, nomor 5. Dalam menghadapi tantangan kita harus tetap berpegang pada panggilan Tuhan. Jangan mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan dalam pelayanan atau kehidupan ya. Jadi Nehemia adalah contoh yang peduli, beriman, berani, strategis, mampu bekerja sama dan tidak mau menyerah. Ya, pertanyaannya, apa saya memiliki hati yang peduli terhadap pekerjaan Tuhan?
Yang kedua, apa saya selalu berdoa sebelum bertindak? Ketiga, bagaimana saya lebih berani dalam menghadapi tantangan iman? Dan tokoh yang menjadi patron kita itu Yesus. Dia di sorga. Ini ada gambarannya seperti tipologi Nehemia ya. Dia di sorga, dia lihat dunia ini rusak. Dia turun dari sorga. Seperti Nehemia, dia tinggalkan istana, dia pergi kepada bangsanya. Yesus, dia turun dari sorga, dia turun ke dunia ini untuk menyelesaikan dosa. Kalau dalam kisah Nehemia, tembok Yerusalem udah selesai. Tapi di zaman Yesus, tembok Yerusalem tanda kutip, Tuhan lagi membangun kerajaannya ini. Dia sudah pergi ke sorga. Maka Yesus bilang apa? Pergi, beritakanlah Injil. Karena apa? Karena hanya Injil yang bisa menyelesaikan persoalan dunia ini. Baik itu persoalan keluarga, persoalan bangsa, persoalan negara dan lain sebagainya. Itu ada film itu pernah kami putar di sini. Itu judulnya Transformasi. Ada sebuah negara, ini kisah nyata. Itu negara itu kacau ya, narkobaan dan lain sebagainya. Gereja kosong, terus ada 2-3 orang penetua gereja itu mengambil sebuah komitmen berdoa untuk kota itu setiap pagi hari. Jadi di sebuah apa ya? Di sebuah rumah itu mereka berseru kepada Tuhan. Pokoknya enggak doa. Tahu. Mereka terus berdoa, mereka enggak tahu apa yang mereka lakukan. Kadang adik-adikku, kadang kita enggak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi yang pasti yang bisa kau lakukan berdoa, berseru kepada Tuhan. Tuhan bicara kepada seorang hamba Tuhan di satu tempat. Tuhan suruh pergi kau ke sana. Lalu hamba Tuhan ini datang. Dan ketika dia datang di situ, hadirat Tuhan memenuhi tempat itu. Dan terjadi kebangunan rohani di situ. Gereja itu sampai penuh. Sampai di dinding-dinding itu membaca. Itu di dalam film itu ada kesaksian-kesaksiannya beberapa keluarga ya. Beberapa keluarga yang hancur, ada yang narkoba segala macam, terjadi pemulihan. Mereka bilang begini, kalau atmosfer suatu negara itu berubah, tanda kutip ya atmosfernya, maka negara itu akan berubah. Bisa saja atmosfer keluarga kita itu, atmosfernya kuasa gelap. Kita cari persoalannya di mana ini. Udah kita panggil misalnya hula-hula. Udah datang tulang sada, tulang dua, tulang tulu. Ya kan, tulang apa lagi? Kalau perlu tulang nakarasi, tulang di tulang, apa lagi? Tulang di tulang. Enggak bisa berubah anak ini. Hanya Injil itu kekuatan Allah. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita mau mengubah itu semua? Sebelum kita dulu diubah kan? Kita diubah dulu di sini. Terima Yesus. Sudah terima Yesus? Yang kedua punya tim. Kita ada tim di sini. Minimal berdoa. Lalu yang ketiga, nanti Tuhan akan utus. Kiranya saudara-saudara tidak tinggal diam atas apa yang terjadi dalam keluargamu, atas apa yang terjadi di kampungmu, atas apa yang terjadi atas bangsa ini. Ya, miliki hati yang peduli. Seperti Yesus juga peduli. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami belajar hari ini Tuhan dari Nehemia. Sekalipun dia di dalam kemapanan, tapi dia ingat bahwa siapa dia? Dia adalah bangsa yang sudah dihancur oleh karena pemberontakan kepada Tuhan. Tetapi kami melihat begini, apa yang tidak mungkin bisa terjadi. Tuhan, ada kalanya kami tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa mengatakan apapun. Tetapi yang pasti kami bisa berdoa, bertelut, berseru kepada Tuhan. Dan dengan caranya Tuhan akan memulihkan apapun yang rusak di sekitar kami. Itu sebabnya kami yang muda ini, berikan kepada kami hati untuk menjadi seorang yang menjadi pejuang iman. Tuhan, Kau memberikan Roh Kudus kepada kami, potensi untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Ada pada kami sesungguhnya. Tapi sering sekali kami tidak bisa melakukan apapun karena kami tidak siap dibentuk, diajar, dan dilatih di masa muda kami ini Tuhan. Sehingga kami tidak tahu apa yang harus kami kerjakan. Berikan kepada kami kehausan, kerinduan untuk belajar firman Tuhan dan mengerti maksud dan hatinya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.